Selamat malam Pak Kris bersama teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Mahkar Ben Gunawan atau biasa dipanggil BEM dengan NIM 2350603011111061. Pada hari ini saya akan menampilkan untuk pengaplikasian daripada metode supervised dan unsupervised learning di machine learning, yaitu logistic regression dan k-means clustering. Sebagai pembuka saja, untuk mengetahui daripada logistic regression dan k-means clustering, kita dahulu harus mengetahui apa itu machine learning sendiri. Sebagai simple saja, untuk mengetahui machine learning itu merupakan subset dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana mesin ini mempelajari dari data, bukan dari programming atau pengkodaan yang secara eksplisit. Dengan setiap iterasi mengupdate dirinya sendiri berdasarkan parameter yang sudah disetting, maka model akan memperbaiki dirinya sendiri dan membuat dirinya lebih akurat dan juga lebih dapat memprediksi masa depan. Dari contoh machine learning sendiri terdapat 3, yaitu pertama ada supervised learning, unsupervised learning, dan juga yang terakhir reinforcement learning. Namun untuk kali ini, karena kita ingin membandingkan antara supervised dan unsupervised, maka dari supervised dan unsupervised learning itu merupakan cara suatu sistem machine learning itu bekerja. Yang pertama supervised, di mana karakteristik unik ya. Misal kita mendapatkan buah-buahan. Ketika kita memberikan buah-buahan ini kepada machine learning dalam supervised learning, maka dia dapat menyortir buah-buahan ini menjadi 3, yaitu apel, jeruk, dan juga pisang. Dan ini dilakukan dengan tambahan bantuan, yaitu dari kita sendiri yang menentukan label atau hasil yang kita inginkan itu apa. Hasil yang kita inginkan di sini adalah 3 kelas atau 3 buah. Yang pertama ada buah apel, buah jeruk, dan juga buah pisang. Dari buah-buahan yang sebelumnya belum teratur, maka dari model sendiri, model supervised ini dia akan menyortir berdasarkan sortiran kelas-kelas atau buah-buahan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Itu adalah metode dari supervised learning. Selanjutnya adalah unsupervised. Unsupervised ini dia mirip dengan supervised. Bedanya, kita tidak mensupervisikan, kita tidak memberikan dia label atau kelas, sehingga dari model sendiri yang harus dengan pintar menyortirkan berbagai buah ini, misal contohnya itu ke dalam kelas-kelas pribadi, tapi dia sendiri tidak akan tahu kelas-kelas pribadi ini apa namanya, karena kita tidak memberikan dia bantuan atau jawaban di situ. Itulah cara kerja daripada unsupervised learning. Pertama kita masuk ke logistic regression. Ini adalah yang saya pilih untuk salah satu contoh algoritma yang dipakai dalam supervised learning. Walaupun namanya logistic regression, tapi regression di sini bukan dalam arti seperti linear regression, yang dimana dia itu lebih ke dalam arah memprediksi masa depan berdasarkan angka data-data sebelumnya. Bukan untuk mengklasifikasikan, tapi secara data secara kontinu. Kalau di logistic regression, dia bukan seperti itu, tapi dia untuk mengklasifikasikan, walaupun namanya regression. Dia mengklasifikasikannya dengan memisahkan dua kelas itu dengan namanya boundary, atau kalau bahasa Indonesia kita bilangnya memisah lah. Karakteristik yang unik dari logistic regression ini, dia itu memiliki probability output, di mana kalau dalam simple itu daripada dia menentukan ini kategorinya susah, mudah, atau bagaimanapun, dia memprediksi itu dalam hal 0 dan 1. Dimana kalau contohnya tadi ada buah-buahan, ada apel, diantara dia itu apel atau bukan apel. Atau kalau misalnya apel dan jeruk, berarti diantara dia apel atau jeruk. Tidak ada diantaranya. Cuma diantara dua itu saja, tidak ada pilihan lain. Selanjutnya dia menggunakan fungsi sigmoid.
di mana nanti kita akan belajar bahwa dalam suatu kurva ada huruf S dan itu adalah fungsi sigmoid. Itu nanti akan menunjukkan probabilitas daripada suatu data-data ya, dia akan diurutkan dan itu akan menunjukkan seberapa yakin atau seberapa akurat suatu data itu menyerupai prediksinya. Dan setelah itu ada karakteristik binary classification atau bisa dibilang mirip dengan probability output, cuman bukan untuk menunjukkan seberapa likely atau seberapa mungkin suatu data itu diklasifikasikan ke dalam suatu kelas, tapi lebih ke dalam arah memisahkan apakah ini apel atau bukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah linear boundary. Seperti yang di definisi sebelumnya, itu merupakan pemisah. Pemisah yang memisahkan antara dua kelas yang berbeda. Mungkin secara perkataan akan susah dicerna. Namun, mari kita lihat secara grafik, secara visual. Apa yang dimaksud dari perkataan-perkataan yang tadi saya ucapkan? Yang dimaksud itu adalah di gambar di sebelah kanan ini. Ini ada dua grafik di sini. Ada grafik yang titik-titik dan juga ada grafik titik-titik dan ada huruf S. Nah, fungsi sigmoid yang tadi itu adalah huruf S ini. Dia ini yang akan menentukan seberapa ketika ada data-data yang titik-titik di sini, itu seberapa yakin mesin ini, model ini dalam menilai, oh ya ini data ini merupakan apel misalnya. Oh bukan, data ini merupakan jeruk. Seberapa yakin dia. Nah, itu yang nanti dipakai, probabilitas itu yang dicari dapatnya dari fungsi sigmoid ini. Lalu, karena namanya juga supervised learning, berarti kita kan ada memberikan label kepada dia. Sehingga mesin ini tahu, oh ada dua kelas, namanya kelas apel, kelas jeruk. Nah, kita bisa, nanti dia memisahkan itu berdasarkan, oh ini apel, ini jeruk, ini apel, ini jeruk. Misalnya ada data-data yang terpisah lah. Dari misal gambar sesuatu buah, bisa jadi apel, bisa jadi jeruk, belum tahu. Nah, dari data-data ini nanti mesin akan melihat similarity-nya atau kemiripannya. Dari kemiripannya ini nanti kita bisa menggambarkan suatu garis pembatas atau yang nanti namanya boundary line. Dan boundary line ini yang akan memisahkan. Jadi misal kalau misalnya kita gambar dari atas kiri ke bawah kanan, boundary line ya, maka yang di bagian atas kanan itu bisa merupakan apel. Berarti yang bawah kiri merupakan jeruk. Dan data-data yang berada di region-region itu yang akan ditentukan apakah dia termasuk apel atau jeruk. Lalu mungkin ada yang bertanya, terus bagaimana caranya kita menentukan garis pembatas itu? Nah, garis pembatas itu ada rumus matematikanya. Dari AX tambah BY tambah C. Ini merupakan rumus matematika dasar dalam menentukan suatu garis miring yang lurus. Namun, di machine learning, kita belajar bahwa ada yang istilahnya namanya weights. Yaitu W ini. W0, W1, W2. Weight ini kita bisa bilang sebagai seberapa pengaruh sih suatu fitur. Misal di sini kan ada X, ada Y. Misal X-nya adalah warnanya. Misal dari kiri ini adalah warna keoren-orenan. Yang ke kanan X ya itu adalah warna kemerah-merahan. Berarti yang semakin kanan semakin merah, semakin kiri semakin warna orange atau warna jeruk gitu. Ketika salah satu contohnya fiturnya seperti itu atau label X seperti itu, dan juga misal di Y adalah bentuknya misalnya bentuk bulat ke bawah atau ke atasnya bentuk seperti apel. Nah, dari kedua aspek ini, kedua fitur ini, kita bisa melihat, oh seberapa pengaruh sih warna itu terhadap penentuannya. Misal, oh ini pengaruh warnanya besar kali. Kalau misalnya merah itu udah pasti apel. Kalau misalnya warna oranye ya berarti jeruk gitu. Nah, seberapa pengaruhnya itu nanti dimasukkan ke angka itu dimasukkan ke dalam W atau W ini. Dan dari ekuasi ini sebenarnya dapat dari ekuasi yang di atas ya, dari persamaan di atasnya. Cuma membedakan A, B, dan C saja. Karena A dan B-nya konstanta.
Ini nanti yang kita sebut sebagai gradient descent. Nah, dari seberapa pengaruhnya fitur-fitur ini terhadap pemilihan, terhadap peletakan daripada data-datanya di sini, dan juga bagaimana nanti ini menghubungkan dengan garis boundary-nya, ini nanti kita bisa mendapat garis boundary-nya berdasarkan perumusan ini. Selanjutnya ini adalah source-nya, saya ambil dari medium.com. Barangkali jika ingin mempelajari lebih dalam lagi secara matematikanya, secara konsepannya bisa dipelajari lewat source ini atau link ini. Terus ada advantage dan limitation, ada kelebihannya dan juga limitasinya. Kita tahu bahwa dalam domain machine learning itu tidak ada metode atau tidak ada algoritma yang 100% ampuh dalam mengatasi semua masalah. Pasti ada algoritmanya sendiri untuk kasus-kasus terspesifikasi, tergantung pada kasus-kasusnya. Ada yang bagus untuk kasus tertentu, ada yang tidak. Untuk logistic regression ini, dia itu sangat bagus karena dia lebih simple untuk dimengerti. Intinya ada grafik, ada data-datanya, kita pisahkan itu berdasarkan garis miring, dan apa yang di satu sisi garis miring itu iya, satu lagi tidak. Hanya 2 klasifikasi saja di situ. Dia juga menggunakan probability of confidence, itu yang tadi saya sebutkan, dia ada probabilitas dari fungsi sigmoid itu yang huruf S, itu dia menentukan apakah data itu bisa, gambar ini apel, dan saya 80% yakin itu apel karena warnanya kemerah-merahan dan juga bentuknya menyerupai apel. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita lihat di data sertifikat tadi mungkin arahnya ke atas kanan, dan walaupun mungkin bukan atas kanan banget, tapi karena itu ada di bagian domain di atas kanannya boundary line, maka bisa dibilang dia lebih yakin bahwa itu merupakan apel, namun tidak 100%. Jadi ini bukan cuma klasifikasi aja apakah dia apel atau jeruk, tapi dia juga menunjukkan seberapa yakin sih model ini bilang ini apel atau jeruk. Selanjutnya adalah cepat dan efisien. Karena ini hanya menambahkan garis miring saja untuk memisahkan 2 kelas ya, maka bisa dibilang dia sangat cepat dalam renderingnya. Mau itu datanya banyak atau mungkin datanya sedikit, asalkan dia bisa dipisahkan karena memiliki keunikan tersendiri-sendiri setiap datanya, memiliki kesamaan yang lebih unik lah antara kedua kelas itu, sehingga dapat dipisahkan. Nah, itu yang membuat dia cepat. Selanjutnya adalah dia bisa diinterpretasi secara gampang ya, mungkin mirip dengan nomor 1. Terus limitasinya, dia cuma bisa bekerja dalam relasi yang linear. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kalau misalnya misal ada perbandingan lah apel dan jeruk, terus tiba-tiba ada mengirim gambar pisang, nah warna kuning, di mana taruh warna kuning di situ? Di mana taruh bentuk warna pisang? Nah, itulah yang outlier ini ada dataset yang bisa dibilang out of topic ya. Kayak gitu yang akan memberikan kompleksitas terhadap hasil daripada model, dan itu yang bisa membuat model itu bingung sehingga tidak bisa menghasilkan boundary yang tepat. Bisa jadi nanti salah klasifikasi dia. Contoh seperti itu. Seperti dia itu sangat sensitif kepada seleksi fitur. Kayak seperti yang saya sebut tadi, ada seleksi fitur untuk misalnya untuk buah itu adalah warnanya dan juga bentuknya. Nah, kalau misalnya saya pilih bukan warna atau bentuk, misal dari batang ya, batang jeruk dan batang apel itu warnanya sama-sama coklat dan dia bentuknya juga mirip-mirip. Nah, kalau pilihan seperti itu dia akan samar-samar. Bisa jadi ketika kita gambar boundary line, dia tidak bisa menunjukkan lah boundary line itu di mana karena datasetnya terlalu mirip. Itu yang akan terjadi. Selanjutnya adalah dia tidak bisa menghandle complex pattern. Ya, seperti jelas kita tahu bahwa dia adalah boundary line atau garis yang memisahkan antara 2 kelas. Kalau misalnya kita memiliki
pattern atau kita memiliki pola yang lumayan lebih kompleks ya, bukan cuma 2, tapi misal dalam menentukan penyakit seseorang berdasarkan simptom-simptomnya. Nah, kita tidak bisa memakai ini karena tidak cukup. Bisa jadi malah salah kaprah atau salah memprediksikan. Selanjutnya ada terakhir adalah assume independence between feature. Ini di mana dalam model ini dia itu memprediksinya, menentukannya itu berdasarkan fitur-fiturnya secara pribadi. Jadi fitur A, misal fitur warna, misal ya udah fitur warna pengaruhnya ke hasilnya, prediksinya. Fitur bentuk prediksinya mempengaruhi prediksinya. Tapi tidak ada misalnya kayak fitur warna, terus fitur warna ini mempengaruhi fitur bentuk mempengaruhi misalnya fitur batang, sehingga mendapatkan hasil yang prediksi yang berbeda. Nah, interaksi antar fitur itu tidak ada di dalam model ini, sehingga dia hanya memahaminya secara independen satu-satu gitu. Fiturnya tidak bisa digabungkan. Selanjutnya adalah K-means clustering. Ini yang unsupervised learning. Berarti tidak ada label, kita biarkan model itu belajar sendiri dan mengclustering sendiri. K-means clustering ada 3 kata di sini. K yang berarti jumlah cluster atau jumlah sectoid, atau mungkin bahasa lebih simpelnya itu adalah grouping atau kelompok daripada data-data. Means yang dari kata mean yang berarti average atau dalam bahasa Indonesianya adalah rata-rata, itu adalah rata-rata data yang diambil untuk mencari centroid atau titik tengah lah bisa dibilang. Dan terakhir adalah clustering, yaitu merupakan grouping of data atau pengelompokan data berdasarkan kesamaan. Karakteristiknya apa? Kita bisa lihat di gambar bawah ini. Ada 3, kelihatannya seperti bulat ya, tapi isi data-data. Data-data yang berkelompok satu sama lain. Dan dari data-data ini kita bisa melihat seakan-akan ada 3 bulatan atau 3 kelompok di sini. Nah, ini ya merupakan karakteristik unik daripada K-means clustering. Dia itu belajar pola dari data unsupervised. Dia menggunakan distance atau menggunakan jarak. Dia berdasarkan kesamaan. Misal di sini ada banyak data-datanya di sini yang berdekatan satu sama lain. Nah, dia menggunakan jarak-jarak dekat-dekat ini untuk membentuk suatu grup, suatu cluster, suatu grouping, suatu pengelompokan. Dan dia juga membutuhkan banyaknya cluster. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dia juga centroid based algorithm. Dia adalah algoritma yang berdasarkan banget kepada titik tengah. Kalau titik tengah itu kalau centroid, misal di sini titik tengahnya di mana? Ya di titik di tengah itu ya, tengah daripada lingkaran itu. Terus dia belajar daripada proses iterasi. Di mana nanti kita belajar awalnya itu bisa kita taruh titik tengahnya asal, misal di atas kiri sini, di tengah sini, atau sama di bawah kiri sini. Nah, dia akan mencari, pertama dia akan sebelum mencari, dia akan clustering atau menggroupingkan, atau mengelompokkan data-data itu berdasarkan centroid atau titik tengah yang kita pilih, atau mungkin dipilih secara random. Awalnya itu akan dicari paling dekat titik tengahnya dengan data-data yang ada di sini. Misal saya letakkan centroidnya di sini, ya berarti semua titik-titik ini akan mengikuti ini semua. Centroidnya ada di sini semua, dan dia akan sama warnanya. Misal groupingnya grouping A, terus nanti sini grouping B, ini grouping C. Terus ketika sudah centroid dari data-data ini akan ditemukan yang satu kelompok ya dari awal centroid itu akan dihitung ulang dari jaraknya untuk menemukan suatu titik tengah yang baru. Misal dari sini titik tengahnya jadi di sini sekarang dia, yang di sini jadi di sini sekarang dia tengah. Yang di sini misal dia lebih ikutnya ke sini karena lebih dekat dengan titik tengahnya semua data ini. Nanti di iterasi kedua kita bisa melihat titik tengahnya akan di tengah-tengah setiap lingkaran di sini. Itu yang nanti akan menjadi bukti bahwa K-means clustering
akan mencari titik tengah itu secara proses iterasi, perlahan demi perlahan. Setiap iterasi semakin akurat dalam menentukan suatu grouping, suatu pengelompokan. Untuk penggambaran lebih jelasnya, itu adalah centroid itu adalah kayak titik khayalan, yang berarti titik di mana paling dekat dari semua data yang similar, yang mirip. Terus bagaimana kita melihat mungkin lebih jelasnya ya? Karena jelas kali kalau misalnya dijelaskan secara teks saja, secara narasi saja, tidak cukup dari kali. Maka dari itu kita sebaiknya mencoba juga dari salah satu website yang saya temukan. Masuk ke situs eksternal. Oke, dari Naftali Haris, ini source-nya bisa di screenshot dan juga dicoba. Nah, autopic di initial centroid. Mari kita pilih centroid asal dulu ya. Misal random lah gitu, random. Terus datanya misal saya pilih yang Gaussian mixture yang paling dekat. Ini ada tiga kayak dataset yang data-data yang mirip-mirip nih, tiga pengelompokan. Kalau kita secara mata bisa melihat. Tapi seringkali data tidak seperti ini ya. Sehingga kita harus lebih cermat lah dalam menggunakan model. Bisa kita tambahkan centroidnya tadi secara asal. Ini satu, warna merah. Itu dua, satu lagi hijau, tiga. Mari kita mulai untuk penggrouping, pengkelompokan daripada data-data yang masih putih ini. Nah, kita bisa lihat setelah di sini ada domainnya, di mana dia itu akan mencari jarak-jarak dari setiap data. Oh, ini jarak paling dekat ke hijau, ini jarak data ini paling dekat ke merah, ini paling dekat dengan biru. Setelah itu akan diupdate dari semua dataset yang sama afiliasinya, akan dicari titik tengah. Mari kita update centroid. Set. Dapat di seperti ini. Lalu apa yang dilakukan? Ini iterasi kedua. Iterasi kedua dia akan melihat lagi. Oke, ini udah pindah nih centroidnya di tengahnya. Mari kita coba lihat ulang jarak paling dekat dari datanya ke centroidnya apakah tetap sama atau ada yang beda. Mari kita melakukan klasifikasi ulang. Pengelompokan ulang. Nah, sekarang sudah berbeda lagi datanya. Kita bisa melihat, oh ini biru semua, ini hijau semua, ini merah semua. Dia akan mencari yang paling dekat centroidnya. Setelah udah, maka di iterasi yang selanjutnya centroidnya akan pindah lagi. Pindah berdasarkan dari semua data yang ada, titik tengahnya di mana. Dia cari titik yang mumpuni dari semua data ini, sehingga dia menghasilkan jarak yang paling dekat dari semua data yang ada, yang similar, yang mirip. Maka pindah lagi centroidnya ke tengah-tengah. Nah, seperti ini nanti dari tiap datanya akan dikelompokkan ulang, dan ini akan terus melakukan sampai tidak ada perubahan lagi. Inilah yang dimaksud dengan K-mean clustering. Mari kita balik ke slide. Setelah kita sudah mempelajari bagaimana caranya secara visual ya, kita bisa bilang, mari kita belajar dikit mengenai aspek matematikanya. Ini masih basic saja. Jika ingin mempelajari lebih dalam secara matematika, bisa mempelajari lewat Medium, salah satu websitenya, ataupun bisa melalui YouTube. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dia menghitung berdasarkan jarak. Lalu jarak yang dimaksud apa? Itu adalah Euclidean distance, atau rumusnya bisa dilihat ini. Bagaimana di antara titik A atau titik B, nanti salah satu dari ini adalah titik tengahnya, centroidnya. Kalau dihitung distance-nya berapa ini, jaraknya berapa, ini ada rumusnya. Lalu bagaimana untuk menentukan seberapa efektif atau seberapa, ya bisa dibilang kayak seberapa efektif lah suatu titik tengah itu. Apakah sudah cukup, apakah harus di stop, apakah masih harus dilanjutkan. Nah, ini namanya pakai silhouette coefficient, dimana ada dua
pengelompokan data ya yang mirip, di mana nanti ada AI, ini adalah rata-rata jarak daripada I di sini dengan semua data-data yang lain dari klasternya sendiri. Lalu ada klaster lain, DBI, di mana jarak daripada I ini dengan klaster terdekatnya yang di luar daripada klaster dia. Maka dari dua ini kita bisa masukkan ke rumus dibagi dengan BI dikurang AI dibagi dengan max AI BI, nanti akan mendapatkan range dari min 1 sampai 1. Kalau min 1 artinya dia scrolling atau klasternya itu overlap. Ini akan jadi misalnya kalau misalnya dalam konteks buah apel dan jeruk bisa. Namun kita memakai fitur yaitu fitur batang misalnya. Batangnya kan mirip ya antara dua buah itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita menggunakan batang sebagai fitur, data-datanya itu akan sangat dekat antara batangnya apel dan batang jeruk. Dia akan sangat dekat dan bisa jadi dia overlapping. Overlapping itu maksudnya dia bisa jadi bertabrakan. Malahan ada batangnya yang jeruk tapi sangat dekat dengan jarak dengan data-data yang batangnya apel. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau min 1. Kalau misalnya 1, berarti dia sangat rapat. Artinya fiturnya misal apel, terus apel merah dalam tanda kutip lebih spesifik ya. Maka nanti dataset yang apel merah itu akan bergerombol secara ketat ya. Sehingga kalau misalnya dia bukan apel merah, misal apel hijau, dia akan menghasilkan dua klaster yang berbeda. Dan masing-masing klaster itu akan ketat. Sehingga tidak ada kemungkinan dia overlapping. Atau ada data apel merah yang nyelonong ke data apel hijau, misal seperti itu. Dan yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu tentu yang mendekati 1. Kenapa? Karena kita ingin suatu klaster itu, suatu pengelompokan itu bisa didefinisikan, bisa dipisahkan secara jelas. Tentu saja ada advantage dan limitation daripada model ini. Advantage-nya adalah dia itu gampang untuk diimplementasi karena kita gampang memikirkannya dan juga kita hanya menyediakan datanya saja dan nanti dari mesinnya akan tinggal menyortir dirinya sendiri dengan menghitung tadi jaraknya. Terus dia bisa bekerja dalam dataset lebih besar karena ini bentuknya clustering ya, pengelompokan ya. Dan dia juga kita tidak perlu melabelkan ya, sehingga ya sudah kita tinggal biarkan dia aja. Kalau kita pun tambah dataset yang banyak, dia pasti datasetnya berdasarkan fitur yang kita pilih, dia akan ngikut salah satu kelompok gitu. Sehingga nanti bisa dibikin clusteringan sendiri, dia masih bisa bekerja, tidak ada gangguan di area sana. Lalu dia gampang diinterpretasi, seperti tadi kita lihat visualisasinya lumayan gampang untuk dapat memvisualisasi domain atau area influence daripada Centroid itu. Lalu dia bisa scalable. Dia kalau misalnya kita bikin, ini mirip dengan yang nomor 2 ya, kalau kita bikin secara besaran, misal kita ingin mengelompokkan tipe-tipe orang yang berkunjung dalam suatu mall, nah kita bisa mengelompokkannya berdasarkan fitur-fitur, misal umur lah, misal spending lah, misal gender lah, itu bisa sekali untuk dilakukan. Lalu dia juga bekerja sangat baik untuk data yang bisa di-separate, yang bisa dipisahkan, seperti apel dan jeruk, atau mungkin cowok dan cewek gitu kan. Itu kan sangat bisa dipisahkan. Tidak seperti misalnya apel oranye dan apel kuning, itu kan lumayan mirip-mirip tuh oranye dan kuning. Nah, itu mungkin akan lebih susah. Tapi kalau misalnya apel merah dan hijau, nah itu udah jelas beda. Dan model ini sangat bisa untuk handle untuk data yang dapat dipisahkan dengan baik. Nah, untuk limitasinya, pertama kita harus memilihkan K, atau kita harus memilihkan berapa jumlah pengelompokan yang mau dilakukan, berapa jumlah clustering yang mau dilakukan. Kalau 3 berarti ada 3
lingkaran di situ, ada 3 clustering di situ. Terus dia sangat sensitif terhadap centroid awal-awal. Seperti tadi kita lihat, kita kan tadi merandomkan dan dia bisa menemukan centroid di titik tengah daripada 3 bulatan data-data itu. Tapi kalau misalnya kita taruh centroid yang bersebelahan satu sama lain, bisa jadi hasilnya berbeda. Bisa jadi satu centroid itu tidak mendapatkan titik tengah di antara data-data bulat itu, malah di luar ya, karena dia hanya melihat secara distance saja. Hal itu bisa terjadi. Lalu dia hanya bekerja baik untuk klaster-klaster yang bentuknya itu lingkaran atau menyerupai lingkaran. Kalau misalnya berbentuk misal random ya, kayak Squidward gitu atau Krusty Krab ya, mungkin dia akan lebih, bukan mungkin ya, dia pasti akan lebih susah ya untuk menentukan yang mana sih merupakan part daripada cluster saya, part daripada pengelompokan saya, karena ini hanya dilihat daripada distance. Bisa jadi distance-nya panjang tapi sebenarnya itu merupakan satu kelompok yang sama. Bisa jadi hal itu terjadi. Dan dia juga sangat sensitif terhadap outlier atau noise, atau misalnya tadi konteksnya naruh gambar pisang di antara perbandingan grafik antara apel dan jeruk, bisa seperti itu. Kita sudah belajar secara konsepnya, namun tidak cukup konsep saja untuk dapat mengerti beberapa model daripada machine learning. Baiknya adalah kita juga mempelajari secara praktik juga. Di sini saya ada contoh praktik yang saya buat di Google Colab. Barangkali bisa dibuka juga. Ini sudah saya buka aksesnya, bisa di preview, view only. Oke, baik. Di sini saya menggabungkan. Mungkin lebih tepatnya saya menggunakan satu dataset yang sama, tapi menggunakan 2 model yang berbeda. Jadi yang digabungkan di sini cuma dalam satu satu bagian kode saja, satu halaman kode saja, tapi di 2 bagian kode yang berbeda. Yang pertama adalah mari kita uji menggunakan logistic regression. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengimport library. Sebagaimana kalau kita coding itu kita harus memanggil library, memanggil fungsi. Di antaranya ada pandas, ada matplotlib, ini ada untuk menghitung ya, fungsi-fungsi menghitung. Terus dari sklearn kita ngambil modelnya train test split, ini nanti digunakan dalam machine learning itu pasti akan menggunakan train test split, di mana kita membagikan data set yang kita punya dalam 2, ke dalam training, ke dalam pelatihan, dan juga pada testing atau pengujian. Di mana model akan pertama dilatih dulu mengenali pola, dan ketika sudah akan diuji. Setelah itu adalah sklearn linear model. Ini logistic regression, kita memakai model logistic regression kali ini. Dan untuk parameter ya, atau cara kita menilai apakah model itu oke atau tidak, dan kita menggunakan accuracy score, seberapa akurat model ini memprediksi hasilnya berdasarkan hasil realitanya. Nah, pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari datasetnya dahulu. Kalian bisa mencari datasetnya dari IEEE atau mungkin kalau saya prefernya nyarinya di Kaggle karena lumayan lengkap di situ, bersama workflow juga kalau pengen lihat. Udah banyak di situ, dan dari dataset itu misal kita nanti downloadnya ada banyak bentuknya, tapi saya rekomen yang .csv ya. Nanti ketika sudah download tinggal ditaruh di bagian files di sini. Nah, nanti ketika kita sudah udah nge-run di sini satu kode library ya, kita bisa mengconnect dia dengan file yang tadi kita download di situ akan muncul di sini. Kita pasang di sini. Nah, nanti kita copy path-nya atau copy address daripada file itu yang ada di komputer kita paste di sini, dan kita baca dulu, kita masih ini benar gak sih dataset yang kita ambil. Misal diambil 10 ke atas di data.head, ambil 10 data teratas, ngecek aja apakah benar datasetnya. Boom, dapat benar.
Ini adalah dataset daripada customer atau pelanggan yang ada di mall. Ada customer ID-nya, gendernya, umurnya, income, annual income per tahunnya, dan juga spending score dari 1 sampai 100. 100 berarti boros, 1 berarti sangat hemat. Lalu pertama kita pisahkan dulu, karena tadi seperti yang ditunjukkan dalam konsep ya, itu ada grafik, ada X, ada Y. X ini kita ambil fitur annual income per tahun, dan juga spending score, yang tabel ini. Lalu untuk Y-nya yang kita mau prediksi, itu adalah spending score-nya yang lebih dari 50. Ini saya setting 50 ya sebagai random aja, kalian bisa setting ke 80 atau apa. Misal saya punya bos dan bos minta saya mau lihat pelanggan mana sih, tipe mana yang paling boros. Bisa parameternya, saya mau yang di atas 50 spending score, itu termasuk boros. Bisa seperti itu. Maka ditaruhlah data spending score lebih dari 50. Type integer, pasti kan angka. Lalu dilakukan trend test split. Jadi diambil fungsinya, ini akan membagikan dari X, Y doang menjadi X trend. Berarti ada dari tabel annual income dan spending score, itu akan dipisah lagi. Ada yang dibagi untuk nanti dipakai khusus buat pelatihan model, lalu ada juga nanti sisanya sedikit dipakai untuk pengujian. Begitu juga untuk Y-nya. YXY test size 0,3. 0,3 maksudnya apa? Berarti yang dari semua dataset, misal ada 100 dataset, berarti ya 0,3, berarti 30%-nya itu dipakai buat pengujian, 70% dipakai buat training. Random step ini cuma menunjukkan seberapa random suatu dataset ini mau diacak ya. Ini sebenarnya bebas, mau dipilih berapa aja, saya pilih 63 karena retro. Lalu kita menggunakan model tadi logistic regression. Logistic regression, kita ngefit modelnya menggunakan X-trend, Y-trend. Ini kita training dulu modelnya, terus nanti kita definisikan Y prediksi. Saya mau prediksi Y itu adalah model yang ngepredik dari X-test. Itu merupakan prediksinya. Seperti mana kalau misalnya X-trend, nanti dia belajar kalau misalnya masukkan X-trend, nanti keluarnya Y-trend. Masukkan X-trend, keluar Y-trend. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau Y prediksi, ya berarti dapatnya dari X-test nanti. Dan itu nanti model sendiri yang akan menentukan. Nanti ngeprint logistic regression, nanti akurasi berapa? Akurasi skornya dapatnya di mana? Kita bandingkan antara hasil Y prediksi ini dibandingkan dengan Y test. Terus nanti logistic regression kita dapat akurasi 1, berarti akurasi full. Ini saya harus reminder, ini adalah versi simpelnya ya daripada memodelkan suatu machine learning. Sebenarnya ada satu proses lagi yang namanya pre-processing. Ini dilakukan sebelum kita membagikannya ke X dan Y. Dimana kita seringkali tuh di dataset secara realitanya itu tidak semuanya lengkap, tidak ada problem. Bisa jadi salah satu datanya hilang, atau datanya double, atau mungkin datanya tidak bisa dibaca, atau bentuknya beda. Misalnya angka terus nanti ada NaN, berarti bentuknya huruf gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang diantara harus dihilangkan atau harus diubah. Ada juga mungkin, ini annual income misal 1 dari sampai misal 20, terus nanti spending score 1 sampai 100. Terus nanti ada rupiah 1000 sampai 1 juta. Nah, ini kan angkanya sangat berbeda. Kalau misalnya kita masukkan begitu saja, itu akan mengecoh modelnya, sehingga dia memikirkan, berarti yang paling berpengaruh daripada semua ini itu pasti angkanya yang paling jomplang ini dibandingkan dengan fitur ini. Misal fitur rupiah gitu, itu kan gede tuh, bisa sampai 1 juta misalnya. Nah, berarti itu yang paling berpengaruh karena angkanya gede. Nah, untuk bisa memastikan bahwa semua ini terproporsi dengan baik, masing-masing fitur itu diberikan kesempatan yang sama untuk diuji dan didapatkan hasil seberapa pengaruh fitur itu terhadap hasilnya, terhadap prediksinya.
Nah, itu yang kita nanti lakukan normalisasi. Tapi semua itu dapat kita lakukan ketika datasetnya itu tidak sempurna. Kebetulan ini untuk pemaparan saja dahulu, ditunjukkan bahwa datasetnya itu lengkap, tidak ada problem, kita bisa lanjut ke bagian permodelingnya. Oke, balik lagi. Menggunakan logistic regression, akurasi 100. Tidak ada problem di situ. Semua oke. Lalu kita plot, kita visualisasikan ya. Seperti kalau di MATLAB kita ngeplot, maka kita di sini juga bisa ngeplot. Kita bikin X yaitu annual income, dan X yaitu juga spending score. Kita bikin X labelnya annual income, Y labelnya, plot scatter itu adalah menseparasikan data-data ini berdasarkan tadi fitur-fitur tadi yang ditentukan sebelumnya. Nah, untuk X labelnya annual income, Y labelnya spending score, dan title ini adalah klasifikasi customer. Ini yang tadi makanya dibikin lebih dari 50 Y prediksinya. Nah, itu yang sebenarnya membedakan, oh ini orang suka boros, oh ini orang tidak boros, sangat hemat. Nah, terus kita akan show. Nah, seperti ini. Seperti kita lihat ada annual income berapa, ada spending score nya. Kita bisa lihat bahwa di sini ketika kita bagi, ya ini sebenarnya ada boundary line-nya, cuman kan khayalan, tidak bisa kita lihat ya secara fisiknya, tapi bisa kelihatan secara dari warna-warnanya. Sebenarnya high spender itu ada yang annual income itu kecil, pendapatannya kecil tapi dia boros. Ada juga yang pendapatannya gede dan dia boros. Tapi yang pendapatannya tengah-tengah, dia itu sangat sangat bisa jadi dia boros, bisa jadi enggak, dan dia itu mengambang di situ. Itu yang bisa kita baca dari grafik ini. Dan ini adalah salah satu implementasi dari pemodelan logistic regression. Lanjut ke K-means clustering. Menggunakan dataset yang sama. Pertama, import library seperti biasa, pandas dan matplotlib untuk perhitungan. Dan di sini bedanya kita menggunakan sklearn cluster import K-means karena kita menggunakan K-means clustering. Ketika kita buka datanya, ngecek lagi apakah benar, oke, aman, benar, tidak perlu pre-processing karena datanya sudah lengkap. Terus kita jadikan X yaitu datanya, kita ambil fitur sama, annual income dan spending score. Lalu kita modelkan K-means merupakan K-means n cluster 5. N cluster 5 berarti kita K-nya ada 5. Kita menggunakan 5 pengelompokan. Ini ditentukan di awal. Random statement 3 ini seberapa acak datanya itu bebas. Biasanya orang menaruh 42 karena standar 42 referensi dari movie dari tahun 1900-an, 1900-an, tapi saya menggunakan 63 saja. Terus N ini kita pakai 10. Terus tadi iterasinya kita pakai 10. Terus K-means fit kita modelkan dari X itu. Clusternya itu kita definisikan sebagai K-mean label. Labelingnya, K-mean labelnya kita ganti namanya lah jadi cluster biar lebih gampang. Terus print K-mean clustering, terus print first 10 cluster label. Clusternya 10. Terus nanti K-mean clustering, first 10 cluster labelnya 42, 42, 42, 42. Nah, nanti kita lihat secara real nanti plotnya di bawah di sini. Terus kita plotkan, terus kita scatter data-datanya berdasarkan X tadi annual income dan spending score. Ketika kita plotkan, apa yang terjadi? Datasetnya sama, tapi sekarang ada 5 pengelompokan di sini. Ada outlier sedikit di sini, tapi intinya dia ada 5 pengelompokan yang berbeda. Dari sesuai dengan K-nya ada 5. Terus ini dilakukan ulang terus sampai ketemu centernya atau centroidnya. Itu adalah K-means cluster center, ini yang kita definisikan. Terus kita plot scatter. Ini kan kita tidak melihat centroid ya karena kehayalan ya centroid itu ya. Tapi kalau pengen lihat, nah ini plotnya di sini. Kita bikin marker X. Plot X labelnya actual income, Y labelnya spending score, dan title-nya customer segmentation atau K-means. Kita bikin set. Berarti ada 5 cluster, ada 5 centroid di sini.
sesuai. Begitulah contoh simpelnya daripada implementasi logistic regression dan juga K-means clustering. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata atau mungkin kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang kurang formal. Begitulah presentasi daripada saya. Nama saya Michael Ben Gunawan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini di YouTube. Saya izin tutup.